Selamat siang, perkenalkan nama saya Aris Pahgadarigan dengan NIM 2306063 dari kelas PTNC. Di sini saya akan melakukan praktikum produksi ternak unggas tentang anatomi ternak unggas itik jantan dengan nama latin Anas platyrhynchus domesticus dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPT MP. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagian eksternal dari itik jantan, yaitu caput yang terdiri dari rostum, mulut apes yang disusun oleh maksila, rahang atas, dan mandibula rahang bawah. Yang kedua kaku moris, yang ketiga nares atau hidung, yang keempat sera atau jengger, yang kelima organon viscus atau mata. Terus ada colium yang menghubungkan caput dengan trunais yang berbentuk panjang dan fleksibel. Yang ketiga ada trunkus. Trunkus itu tertutup bulu yang tebal dan terdapat dua pasang ekstremitas. Anatomi bulu. Menurut susunannya anatomi bulu terdiri dari yang pertama plumae atau bulu penutup tubuh bagian luar, yang ada kalamus atau tangkai bulu yang melekat pada vesikel kulit. Terus ada racis atau lanjutan kalamus. Yang ketiga ada fane atau bendera bulu. Terus yang kedua itu ada plumae, dan yang ketiga ada filoplumae atau caudal. Caudal itu ini, caudal ini atau ekor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan anatomi internal topografi organ bagian dalam yang terlihat saat pertama kali membuka perut setelah dibedah, yaitu perut itik jantan. Yang pertama itu esofagus atau kerongkongan. Ini dia. Yang kedua kor atau jantung. Yang ketiga hepar atau hati. Ini. Yang keempat vesika palea atau kantong empedu. Yang kelima lien atau limfa. Yang keenam proventriculus atau lambung kelenjar. Yang ketujuh ventriculus atau lambung punggungnya. Yang kedelapan pulmo atau paru-paru. Yang kesembilan ren atau ginjal ini. Yang kesepuluh intestinium teno atau usus halus, dan terdiri dari tiga, yaitu duodenum usus 12 jari, jejunum usus kosong, baru ileum atau usus penyerapan. Di sini saya akan menjelaskan ekstremitas anterior. Yang pertama humerus atau tulang lengan atas. Yang kedua radius atau tulang pengumpil, ini dia. Yang ketiga ulna atau tulang hasta. Yang keempat oska carpalia atau tulang pergelangan, terdiri dari oska pestium yang menempel pada radius dan os coniforme yang menempel pada ulna. Dan yang kelima ada digiti, ini dia. Berikutnya ekstremitas posterior, yaitu yang pertama adalah femur, yaitu tulang paha. Yang kedua patella atau tulang lutut, ini dia tulang lutut. Yang ketiga tibiotarsus, persatuan antara tibia tulang kering dan tulang tarsilia atau tulang pergelangan kaki. Yang keempat ada fibula atau tulang betis. Dan kelima ada tarso metatarsus, yaitu persatuan antara tarsilia atau pergelangan kaki dengan metatarsilia, tulang telapak kaki, dan phalanges yang terdiri dari tulang jari. Itu ini dia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem syaraf. Yang pertama itu adalah cerebrum atau otak besar, itu letaknya di sini. Yang kedua cerebellum atau otak kecil, dan di sini letaknya. Yang ketiga ada medulla oblongata di sini.
Dan yang keempat itu ada medula spinalis. Spinalis itu ada di sini. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sistem digestivus atau sistem pencernaan. Yang pertama ada dari rostrum, terus ke esophagus, terus ke proventriculus, terus proventriculus ke ventriculus, terus ke ginjal, interstitium tenum, terus ke duodenum, terus ke jejunum dan ileum, terus hepar. Makanan yang masuk ke rostrum, lalu masuk ke esophagus. Di esophagus makanan hanya lewat makanan yang masuk ke tembolok dan ke ventriculus. Di sini ada penambahan enzim pepsin lalu masuk ke ginjal. Di sini terjadi penghalusan makanan. Terdapat grid mirip bebatuan kecil yang membantu menghaluskan makanan. Di sini menghaluskan makanan lalu masuk ke interstitium tenum. Duodenum yang melengket pada pankreas disekresikan enzim peptin dan lipase yang berasal dari pankreas. Peptida mencerna protein, lipase mencerna lemak bersama dengan cairan empedu. Jejunum dan ileum adalah makanan yang dicerna tiba akan diserap melalui ginjal usus yang ada di jejunum dan ileum, lalu sisa pencernaan akan dibuang ke kloaka, yang dimana anus adalah lubang dari kloaka itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan atau sistema respiratoria. Yang pertama dari trakea ke bronkus lalu ke pulmo. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan trakea yang terletak setelah trakea dan sebelum pulmo. Trakea berada di dekat esophagus. Yang kedua, kemudian sambungkan dengan bagian bronkus, sinister dan dexter. Yang ketiga, kemudian sambungkan dengan pulmo sinister dan dexter, sistem peredaran darah atau sistema sirkulatoria. Yang pertama left anterior atau serambi kiri, yang kedua left ventricle atau bilik kiri, yang ketiga right atrium atau serambi kanan, dan yang keempat right ventricle atau bilik kanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan anatomi dari bulu dari itik jantan, yaitu yang pertama ada kalamus itu letaknya di sini. Yang kedua itu adalah racis itu di sini. Dan yang ketiga itu ada plumae, yaitu di sini. Baiklah, saya sini akan menjelaskan sistem reproduksi atau sistema urogenital. Terdapat tren yang berdekatan dengan epididymis, bagian ginjal, epididymis dan ujung kloaka tidak terpisah, dan infundibilum atau menangkap ovari. Baru magnum, yaitu tempat mensekresikan album kental, proses pembuahan yang membuat telur menjadi fertil. Spermatozoa harus sudah menunggu di lekukan magnum. Kalau tidak makan telur, yang nanti ditemukan akan menjadi infertil atau tidak subur atau tidak bisa ditetaskan karena di magnum sudah disekresikan atau disekresikan albumin atau putih telur. Fungsi albumin yaitu melindungi kuning telur dan melindungi embrio, kemudian masuk ke isthmus atau tuba fallopi yang fungsinya mengangkut telur
dari ovarium ke uterus atau rahim. Terus kemudian telur masuk ke uterus, fungsinya untuk memelihara sel telur yang sudah dibuahi dan berkembang menjadi janin. Kemudian telur keluar melalui kloaka. Demikianlah hasil praktikum ternak unggas saya. Sekian dan terima kasih.